Kami dari kelompok 5 dan pada saat ini akan membahas pajak penghasilan pasal 21. Tahu-tahu pajak menghasilan kan? Nah itu kalau nggak salah pajak dipotong dari penghasilan, ya kan? Iya sih. Jadi pajak penghasilan produk itu khusus untuk dikenakan atas penghasilan dari gaji karyawan. Jadi gaji kita itu sudah lebih dulu dipotong pajak sebelum sampai ke tangan kita masing-masing. Oh, terus penghasilan apa aja nih ya? Nah, penghasilan yang kena pajak itu ada gaji, upah, honorarium, dan penghasilan lainnya yang tidak terima sebagai karyawan. Banyak juga ya, tapi kalau nggak salah nih, nggak semua penghasilan nggak sih yang dikenai pajak? Iya, ada batas penghasilan yang nggak kena pajak kan? Iya betul, itu namanya setahu aku PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dimana kalau penghasilan kita di bawah dari PTKP, gaji kita tidak akan dipotong pajak. Tetapi kalau penghasilan kita di atas PTKP, sudah pasti gaji kita akan dipotong pajak. Nah, terus besaran PTKP sekarang ini berapa sih? Nah, setahu aku PTKP itu beda-beda. Itu tergantung status pernikahan sama jumlah tabungan kita. Tapi secara umum untuk tahun ini itu dia sekitar 55 juta per tahun sih. Betul. Nah, bagaimana tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini? Nah, untuk pajak penghasilan pasal 21 ini itu menggunakan dua tarif pajak. Yang pertama, tarif berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1A yang sekarang telah dirubah menjadi UU nomor 7 tahun 2021 yang dikenal sebagai tarif umum atau tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan 60 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta itu dikenai pajak sebesar 15%. Nah, di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 25%. Di atas 500 juta sampai 5M itu dikenai tarif pajak sebesar 30%. Dan yang terakhir di atas 5M itu dikenai tarif pajak sebesar 30%. Nah, tarif pajak yang kedua itu biasa disebut dengan TER bulanan atau TER harian, di mana TER bulanan itu terbagi menjadi 3 kategori. Ada TER bulanan kategori A yang terdiri dari tidak kawin dengan tidak memiliki tanggungan, tidak kawin dengan memiliki satu tanggungan, dan kawin tetapi tidak memiliki tanggungan. Nah, TER bulanan kategori B itu terdiri dari tidak kawin dengan 2 tanggungan, tidak kawin dengan 3 tanggungan, kawin dengan memiliki 1 tanggungan, dan kawin memiliki 2 tanggungan. Sedangkan TER bulanan kategori ketiga itu terdiri dari kawin dengan memiliki 3 tanggungan. Nah, TER harian itu dimana jika kita berpenghasilan 450.000 per hari, kita dikenakan 0% atau tidak dikenakan pemotongan pajak. Sedangkan jika kita memiliki penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta per hari, kita dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Gitu. Nah, terus siapa aja nih yang bisa menjadi tanggungan dari subjek pajak? Nah, yang bisa menjadi tanggungan itu ada 3. Yang pertama, anggota keluarga saudara, yang kedua anggota keluarga semenda, dan yang terakhir anak angkat. Nah, siapa aja nih subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 dan subjek pajak yang tidak dipotong PPh pasal 21? Nah,
subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 itu yang pertama ada pegawai tetap, pegawai lepas, pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, penerima upah, penerima honorium, dan penerima pensiun. Sedangkan subjek pajak yang tidak dipotong PPh pasal 21, yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan dan pejabat dari negara asing. Sedangkan yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan WNI dan tidak melakukan kegiatan lain atau kegiatan untuk memperoleh hasil selama berada di Indonesia. Oh gitu. Terus siapa nih yang harus bayar PPh pasal 21? Kita bukan pakai? Nah, biasanya kantor yang akan mengurus pemotongannya. Jadi, dari gaji kita itu akan langsung dipotong pajak dan akan langsung mereka laporkan ke kantor pajak. Kita sebagai karyawan hanya terima bersihnya saja. Nah, tapi itu tidak bermaksud bersih ya. Terus sebagai karyawan harus dipahami nggak sih berapa pajak yang dipotong dari penghasilan kita? Makanya penting banget buat kita periksa gaji setiap bulan gitu. Ya, berdasarkan kita nggak tahu ya berapa besar pajak yang dipotong. Jadi penting untuk kita tahu supaya kita bisa rencanain keuangan kita Ke depannya Nah, kan. jadi harus betul banget supaya kalaupun ada kesalahan kita tuh bisa lapor dan bisa minta perbaikannya kayak gitu. Nah, terus gimana nih cara ngitung pajak penghasilan pasal 21 ini? Supaya kita bisa tahu gitu berapa besaran pajak yang dikenakan atas penghasilan kita sendiri. Nah, kalau nggak salah nih ya, dia ada 2 perhitungan gitu. Yang pertama itu perhitungan dari bulan Januari sampai November, dan yang kedua perhitungan untuk bulan Desember deh kalau nggak salah. Oh, jadi beda ya? Iya. Nah, kalau kalian mau tahu tentang perhitungannya, nonton kita lagi ya. Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa cara menghitung PPh pasal 21 itu ada 2. Yang pertama, cara untuk menghitung PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai bulan November, dan yang kedua adalah cara menghitung PPh pasal 21 untuk bulan Desember. Berdasarkan contoh kasus yang ada, si Tuan A ini adalah pegawai tetap dari perusahaan PT XYZ dan selama tahun 2023 ia memperoleh gaji sebesar 15 juta per bulan dan ia selalu membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Si Tuan A berstatus tidak menikah tetapi memiliki satu tanggungan sehingga PTKP-nya yaitu TK1. Mari kita hitung PPh pasal 21 dari si Tuan A ini. Berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan, pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan dari si Tuan A untuk masa bulan Januari sampai November 2023 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori A yaitu dengan tarif sebesar 6%. Sehingga dilakukan perhitungan 15 juta kali 6% sama dengan 900.000 per bulan. Itulah besaran PPh pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PT XYZ atas penghasilan Tuan A untuk masa pajak bulan Januari hingga bulan November tahun 2023. Dan untuk bulan Desember 2023 dilakukan perhitungan dengan gaji yang disetahunkan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sehingga menghasilkan penghasilan neto setahun lalu dikurangi dengan PTKP dan itulah hasil dari PKP selama setahun. Tuan A yaitu sebesar 114.300. Setelah itu kita akan menghitung PPh pasal 21 selama setahun. Berdasarkan penghasilan dari Tuan A, maka tarif pajak yang digunakan adalah 5% dikali 60 juta dan 15% dikalikan dengan sisanya yaitu 54.300 lalu ditambahkan sehingga mendapatkan hasil 11.145.000. Dan untuk mendapatkan PPh pasal 21 bulan Desember 2023, maka kita harus mengurangkan PPh pasal 21 setahun dengan jumlah PPh pasal 21 bulan Januari sampai November yang telah kita hitung sebelumnya. Dan setelah itu kita akan mendapatkan PPh pasal 21 selama bulan Desember yaitu 1.245.000.